Hey teman cerita Ilan, di cerita kali ini aku akan merangkum apa yang aku ketahui tentang Jakarta dan Toronto, dua kota yang dekat di hati aku. Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan juga ibu kota Provinsi DKI Jakarta. Tentunya ini berlaku sampai ibu kota Indonesia yang baru diresmikan. Nah, gimana dengan Toronto? Toronto adalah ibu kota Provinsi Ontario, tetapi bukan ibu kota Kanada. Ibu kota Kanada adalah Ottawa yang terletak di Provinsi Ontario. Jakarta dan Toronto sama-sama terletak di tepi perairan. Bedanya, Jakarta terletak di pesisir Laut Jawa, sementara Toronto terletak di tepi Danau Ontario. Untuk perbandingan luas dan jumlah penduduk, Jakarta luasnya adalah 663,33 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 11 juta jiwa. Kalau Toronto luasnya 630 km persegi dengan jumlah penduduk 6,7 juta jiwa. Karena Jakarta adalah tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia dan juga warga ekspatriat dari berbagai negara, aku berasumsi ada lebih dari 700 bahasa. Ini aku kira-kira berdasarkan jumlah bahasa daerah yang ada di Indonesia. Sayang sekali, nggak ada referensi yang bisa aku ambil mengenai hal ini. Nah, kalau untuk Toronto, di sini ada sekitar 180 bahasa yang adalah bahasa dari berbagai negara di penjuru dunia. 51% penduduk Toronto memakai bahasa yang bukan bahasa Inggris dalam keseharian mereka. Orang Jakarta dan warga daerah lainnya pasti tahu banget sama Monas atau Monumen Nasional. Monas adalah monumen setinggi 132 meter yang di atasnya terdapat api perunggu berlapis emas seberat 14,5 ton. Monumen nasional ini diresmikan dan dibuka untuk umum tanggal 12 Juli 1975. Toronto punya menara tinggi juga, namanya CN Tower, yang mulai dibuka tanggal 26 Juni 1976. CN Tower ini tingginya 553 meter. Dia adalah menara observasi dan komunikasi yang terletak di pusat kota Toronto. Menara ini sempat memegang rekor sebagai menara tertinggi di dunia dari tahun 1976 hingga 2007. Kalian bisa uji nyali di sini dengan berjalan di atas puncak menara. Aku sih nggak berani. Kalau kalian gimana? Jakarta dan Toronto sama-sama punya banyak festival, mulai dari festival kesenian, makanan, sampai, menurutku ya, yang paling terkenal dari kedua kota ini adalah festival filmnya. Jakarta punya Jakarta International Film Festival atau GIFAS, dan Toronto punya Toronto International Film Festival atau TIFF. Film Indonesia berjudul Yuni, garapan sutradara Kamila Andini, berhasil memenangkan platform prize di Festival Film Internasional Toronto ini di tahun 2021. Hei, orang Jakarta mana yang gak kenal Kampung Melayu dan Kampung Rambutan? Keduanya terkenal sebagai terminal bis. Ada lagi Kampung Ambon, Kampung Banda, Kampung Bugis, dan banyak lagi lainnya. Sejarah kampung dengan nama-nama daerah ini berasal dari mayoritas etnis yang tinggal di area tersebut. Toronto juga punya area-area yang dinamakan sesuai mayoritas etnis yang tinggal di sana. Misalnya, Little Italy, Little Portugal, Chinatown, Koreatown, dan Greektown. Letaknya nggak jauh dari Jakarta dan masih termasuk di dalam Provinsi DKI Jakarta. Inilah Pulau Seribu. Jumlah pulaunya yang berpenghuni adalah 11. Toronto punya Toronto Island, satu-satunya pulau yang masih berada di wilayah Toronto dan berada di Danau Ontario. Mall di Indonesia, apalagi Jakarta, jauh lebih bagus daripada mall-mall yang ada di Toronto, bahkan dari seluruh Kanada. Mungkin karena mall sekarang menjadi pusat kegiatan warga kota-kota besar di Indonesia, sementara di Toronto, warganya lebih suka piknik di hutan dan tepi danau. Dan inilah perbandingan jumlahnya. Jumlah mall di Jakarta ada 130 dan di Toronto ada 42. Dan yang terakhir,
Video ini nggak lengkap kalau nggak ngomongin taman hiburan. Yang terkenal di Jakarta sudah pasti dunia fantasi. Dufan keren banget pada masanya. Sekarang juga masih sih. Wahana-wahananya not bad lah. Ada kora-kora, halilintar, tornado. Adalah 3 dari berbagai macam wahana seru di Dufan. Yang serupa dengan Dufan di Toronto adalah Canada's Wonderland. Wahana yang terkenal adalah Yukon Striker yang mirip-mirip dengan halilintar tapi jauh lebih panjang. Canada's Wonderland ini hanya buka di musim panas saja karena di musim dingin nggak memungkinkan wahana-wahana ekstrimnya untuk beroperasi. Jadi gimana menurut kalian? Nggak jauh beda kan Jakarta dan Toronto? Sampai segini dulu ya video Ilan kali ini. Terima kasih sudah menonton.